Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Lisya, SE MACCAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Emelda Septiani dengan NIM 01031182227103, kelas A Indralaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Gojek. Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim dan Kevin Alwi. Awalnya, Gojek berfokus pada layanan ojek daring atau sepeda motor dengan pengemudi, yang memungkinkan pengguna untuk memesan transportasi online. Namun, seiring berjalannya waktu, Gojek mengembangkan layanan dan ekosistemnya menjadi lebih luas, seperti contohnya GoFood, GoPay, Gomart, dan lain sebagainya. Gojek menjadi salah satu unicorn, perusahaan startup dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini memiliki misi untuk meningkatkan akses dan kemudahan hidup bagi masyarakat Indonesia dan sekitarnya melalui teknologi dan inovasi. Yang selanjutnya itu mengenai analisis keunggulan dan kelemahan sistemnya dan celah yang memungkinkan keamanannya membahayakan. Yang pertama itu keunggulan sistem keamanan Gojek. Yang pertama, enkripsi data. Gojek mungkin menggunakan enkripsi data yang kuat untuk melindungi informasi pengguna seperti data pribadi dan transaksi finansial dari akses yang tidak sah. Yang kedua yaitu verifikasi pengguna. Gojek dapat menerapkan prosedur verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa pengguna adalah individu yang sah, mengurangi risiko akun palsu atau penipuan. Yang ketiga yaitu pemantauan aktivitas mencurigakan. Sistem keamanan dapat menggunakan analisis perilaku dan alat kecerdasan buatan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, seperti akses dari perangkat yang tidak dikenal atau lokasi yang mencurigakan. Yang selanjutnya itu mengenai kelemahan sistem keamanan Gojek. Yang pertama yaitu serangan DDoS. Seperti platform daring lainnya, Gojek rentan terhadap serangan DDoS atau Distributed Denial of Service yang dapat mengganggu layanan dan ketersediaan platform. Yang kedua yaitu phishing dan spear phishing. Pengguna dan mitra Gojek dapat menjadi sasaran serangan phishing, di mana penjahat mencoba memperoleh informasi login atau data sensitif dengan mengelabui pengguna. Yang ketiga yaitu pelanggaran data. Keamanan platform yang kurang baik bisa menyebabkan pelanggaran data, di mana data pengguna dapat dicuri dan dieksploitasi oleh pihak yang jahat. Yang selanjutnya itu mengenai celah yang memungkinkan keamanan itu membahayakan. Yang pertama yaitu kegagalan dalam melakukan pembaruan keamanan. Jika Gojek tidak terus-menerus memperbarui dan memperkuat sistem keamanannya, maka celah keamanan yang diketahui oleh penjahat cyber dapat dieksploitasi. Dan yang kedua yaitu penyalahgunaan akses oleh karyawan. Celah keamanan juga dapat muncul jika karyawan Gojek yang memiliki akses ke sistem melakukan penyalahgunaan atau mengakses data pengguna secara tidak sah. Dan yang ketiga yaitu ketergantungan pada mitra eksternal. Jika Gojek bergantung pada mitra eksternal, mereka harus memastikan bahwa mitra mereka juga memiliki standar keamanan yang tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu dua contoh perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa berupa sistem keamanan komputer. Nah, boleh dari Indonesia maupun luar negeri. Kemudian dibandingkan dari segi keunggulan, kekurangan, dan mana yang lebih baik di antara dua perusahaan tersebut sistem keamanan komputernya. Nah, yang pertama yaitu perusahaan CrowdStrike dari Amerika Serikat, dan yang kedua itu perusahaan Secure dari Indonesia. Yang pertama itu perusahaan CrowdStrike dari Amerika Serikat. Keunggulannya adalah kemampuan deteksi dan respon cepat,
CrowdStrike terkenal dengan kemampuannya untuk mendeteksi ancaman cyber dengan cepat dan meresponnya secara efisien. Mereka menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menganalisis perilaku yang mencurigakan. Yang kedua itu pendekatan berbasis awan. Sistem keamanan CrowdStrike berbasis awan yang memungkinkan pemantauan real-time dan perangkat lunak pelaporan yang dapat diakses dari mana saja. Dan yang ketiga itu skala internasional. Perusahaan ini melayani klien di seluruh dunia, yang mencakup perusahaan-perusahaan besar. Yang selanjutnya mengenai kekurangan CrowdStrike sendiri, yaitu dari biayanya yang tinggi. Layanan CrowdStrike cenderung memiliki biaya yang lebih tinggi, yang mungkin tidak sesuai dengan anggaran perusahaan kecil. Dan yang kedua yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Keberhasilan CrowdStrike sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Yang selanjutnya itu perusahaan secure dari Indonesia. Keunggulannya adalah pengetahuan tentang pasar lokal. Secure adalah perusahaan Indonesia yang memahami lingkungan ancaman cyber lokal, sehingga mereka dapat memberikan solusi yang relevan bagi bisnis lokal. Yang kedua yaitu biaya lebih terjangkau. Secure mungkin lebih terjangkau untuk perusahaan kecil dan menengah di Indonesia dibandingkan dengan perusahaan berbasis di luar negeri. Dan yang ketiga itu dukungan dan layanan pelanggan. Mereka dapat memberikan dukungan yang lebih dekat dan layanan pelanggan yang lebih personal kepada klien di wilayah mereka. Kekurangan dari Secure sendiri yaitu keterbatasan sumber daya. Sebagai perusahaan lokal, mereka mungkin memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan kemampuan riset dan pengembangan dibandingkan dengan perusahaan berbasis luar negeri. Dan yang kedua yaitu cakupan internasional yang terbatas. Mereka mungkin tidak memiliki cakupan internasional yang sama seperti perusahaan yang lebih besar. Kemudian yang selanjutnya itu perbandingan sistem keamanan komputer antara CrowdStrike dan Secure. Nah, dari kedua perusahaan ini tadi, mana yang lebih baik tergantung pada kebutuhan dan anggaran perusahaan. CrowdStrike adalah pilihan yang kuat untuk perusahaan besar dengan anggaran yang lebih besar. Sementara Secure lebih sesuai untuk bisnis lokal di Indonesia yang mencari solusi yang terjangkau dan mendukung kebutuhan khusus di pasar lokal. Penting untuk mempertimbangkan skala operasionalnya, anggaran dan kebutuhan keamanan khusus saat memilih perusahaan sistem keamanan komputer. Untuk selanjutnya mengenai bagaimana solusi untuk mengatasi kekurangan keamanan komputer, yang pertama yaitu evaluasi konfigurasi dan kebijakan keamanan. Periksa konfigurasi dan kebijakan keamanan Anda dengan cermat. Pastikan bahwa aturan dan parameter telah diatur dengan benar untuk memastikan keamanan sistem. Yang kedua yaitu pelatihan pengguna. Seringkali kelemahan keamanan datang dari tindakan pengguna yang tidak berhati-hati. Nah, harus dipastikan pengguna mengikuti pelatihan keamanan cyber yang baik dan memahami praktik-praktik terbaik dalam menjaga keamanan komputer mereka. Yang ketiga yaitu peninjauan rutin. Lakukan peninjauan rutin terhadap sistem dan kebijakan keamanan. Identifikasi potensi celah atau masalah keamanan yang mungkin muncul. Yang keempat yaitu pembaruan dan pemeliharaan. Pastikan perangkat lunak keamanan termasuk solusi CrowdStrike atau Secure selalu diperbarui. Pembaruan tersebut seringkali mencakup perbaikan keamanan yang penting. Dan yang kelima yaitu penilaian keamanan dan uji instruksi. Gunakan layanan penilaian keamanan atau uji instruksi secara berkala. Yang keenam yaitu integrasi dengan teknologi lain. Pertimbangkan untuk mengintegrasikan solusi CrowdStrike atau Secure dengan teknologi keamanan lainnya seperti firewall, sistem deteksi ancaman, dan sistem autentikasi ganda atau 2FA untuk meningkatkan lapisan keamanan. Yang ketujuh yaitu backup dan pemulihan. Pastikan memiliki prosedur backup yang aktif dan rencana pemulihan bencana yang teruji untuk melindungi data dari ancaman seperti ransomware.
Dan yang ke-8 yaitu tinjauan forensik. Jika Anda mengalami insiden keamanan, lakukan tinjauan forensik untuk memahami apa yang telah terjadi dan bagaimana serangan tersebut dapat dicegah di masa depan. Yang ke-9 itu kepatuhan dan regulasi. Pastikan bahwa Anda mematuhi regulasi keamanan data yang berlaku, terutama jika memiliki data pelanggan atau pengguna yang sensitif. Dan yang terakhir itu konsultasi dengan ahli keamanan. Jika merasa kesulitan mengatasi kekurangan keamanan komputer, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli keamanan cyber yang berpengalaman atau perusahaan keamanan cyber pihak ketiga. Baik, itulah mengenai Gojek dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.